Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Loka Raihana. Cerita ini berjudul Ibundaku Kuntilanak. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Tini berusia 20 tahun. Kini tengah mengandung anak pertama yang tinggal menunggu detik-detik persalinan. Tini sudah menikah di usia terbilang muda karena perjodohan sang orang tua dengan seorang duda yang telah memiliki dua orang anak beranjak dewasa bernama Putri dan Putra. Mereka terlahir kembar dari pernikahan pertama sang duda yang bernama Sardan. Sardan adalah seorang duda kaya, memiliki tambak udang dan beberapa hektar tanah serta sawah. Sardan berwajah tampan dan gagah di usia yang kini beranjak 42 tahun. Masih terlihat karismatik. Dari pernikahan pertama Sardan dikaruniai anak kembar perempuan dan laki-laki yang kini berusia 15 tahun. Lalu dia menikah lagi dengan seorang gadis. Beliau yang bisa dikatakan lebih pantas menjadi adik atau anaknya, bernama Tini, yang kini sedang mengandung buah hati mereka. Namun sayang, Sardan terpaksa menerima perjodohan orang tuanya, karena orang tua Tinilah yang sudah berjasa membantu keluarga Sardan dikala mereka hidup susah. Tak hanya itu, ayah Tini juga memberikan ginjalnya untuk Sardan saat ia mengalami gagal ginjal dan membuat pendonor. Hal itu baru Sardan ketahui saat sang orang tuanya memaksa ia menikahi Tini. Karena merasa ingin membalas semua kebaikan sang ayah Tini, Sardan menikahi Tini beberapa menit sebelum ayah Tini mengembuskan nafas terakhir. Sungguh pernikahan yang sangat sederhana, hanya dihadiri pihak keluarga. Tak ada hingar-bingar kemegahan layak pernikahan impian. Justru jeritan tangis Tini sesaat Sardan mengucapkan ijab kabul. Sang ayah mengembuskan nafas terakhirnya di hari yang harusnya menjadi hari bahagia untuk semua wanita. Berjalannya waktu, Tini berusaha menjadi istri yang baik untuk Sardan dan anak-anaknya. Bahkan kini ia sedang mengandung 9 bulan. Kelak menjadi anak ketiga Sardan dan pertama untuk Tini. Assalamualaikum, ucap Sardan masuk ke dalam rumah usai ia bekerja. Waalaikumsalam mas, jawab Tini berjalan menghampiri Sardan lalu mencium takjim tangan sang suami. Namun seorang wanita cantik berdiri di balik badan Sardan dengan senyum sombong. Merasa bangga Sardan telah membawa ke rumah. Mas, siapa wanita itu? Tanya Tini. Ayo kita duduk, ada banyak hal yang ingin kusampaikan padamu, ucap Sardan, mengajak Tini duduk di sofa ruang tamu mereka. Begitupun dengan wanita yang Sardan bawa. Dia namanya Melati. Ia akan tinggal di sini untuk sementara waktu, karena baru saja mengalami musibah. Rumahnya terbakar dan tak satu pun harta bendanya tersisa. Aku mengizinkan dia tinggal di sini. Itu artinya kau juga harus mengizinkan, jelas Sardan pada Tini yang hanya diam tanpa berkata apapun. Melati, kamu bisa tempati kamar nomor 3 dari sini. Itu kamar tamu. Selama kamu di sini kamu bisa menggunakannya, jelas Sardan ke Melati yang dibalas dengan senyuman. Membuat Tini tak menyukai senyuman Melati, seolah-olah menggoda sang suami. Setelah Melati meninggalkan mereka menuju ke kamar yang ditunjukkan Sardan, Tini pun beranjak dari duduk, berjalan menuju kamarnya tanpa mengucapkan apapun pada Sardan. Ada rasa kecewa terhadap Sardan. Kenapa ia begitu mudah membawa wanita lain untuk tinggal di rumah mereka, walaupun alasannya menolong. Tin, dengarkan mas dulu ya. Tujuan mas hanya menolong. Apalagi dia sepupu dari almarhum istri mas yang pertama. Ucapan Sardan tak sama sekali direspon oleh Tini
yang pergi begitu saja. Sardan hanya menghela nafas. Ia tahu bahwa Tini kecewa dengan sikapnya. Tiba-tiba makan malam, semua penghuni rumah berkumpul di meja makan, menikmati hidangan yang Tini sediakan tanpa bersuara. Namun berbeda dengan kedua anak Sardan yang bertanya-tanya siapakah wanita yang duduk di samping sang ayah. Tak ada yang berani bertanya karena mereka tahu seperti apa Sardan ajarkan saat di meja makan. Tak boleh ada yang berbicara. Usai makan malam dan membantu merapikan meja makan, kedua anak Sardan yang beranjak remaja bertanya pada Tini, "Bu, perempuan itu siapa?" Tanya salah satu anak Sardan. "Dia itu teman ayah kalian," ucap Tini sedikit sinis karena tak menyukai Melati hadir di tengah-tengah keluarga kecilnya. Kedua anak Sardan hanya terdiam saat mendengar jawaban sang ibu, sambung yang terlihat kesal dengan pertanyaan mereka. Tanpa berkata apapun, mereka berdua bergegas menuju ke kamar mereka masing-masing. Sedangkan Melati yang berada di dalam kamar, ia mengeluarkan sebuah boneka yang terbuat dari kain putih, tak lain adalah kain kafan, lalu dibentuk seperti orang-orang. Di atas boneka kain itu tertulis nama Tini. "Tini, kau sudah berani menggantikan tempat kakak sepupuku, istri pertama Sardan. Mulai malam ini, kematian akan jadi milikmu. Akulah yang harusnya ada di posisimu," ucap Melati penuh dendam. Sebenarnya Melati bukan hanya teman Sardan, ia juga sepupu istri pertama Sardan. Mereka berteman akrab. Namun setelah Melati merantau ke sebuah daerah untuk mempertajam ilmu yang dimilikinya, sedari awal Melati sudah menyukai Sardan. Tapi Sardan justru menyukai sepupunya, yaitu istri pertama Sardan. Melati begitu hancur setelah tahu cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia pun berjanji pada dirinya akan membalas semua kesakitannya terhadap Sardan ataupun wanita yang berada di sisi Sardan. Sambil memegang boneka itu, Melati membacakan sebuah mantra yang kurang lebih seperti ini. "Jiwa dan ragamu menjadi satu dalam boneka ini. Wahai manusia yang kubenci hingga mati, Tini. Matimu membusuk bersama dendamku. Ragamu hancur bersama kebahagiaanku. Mati kau Tini, mati kau Tini. Malam ini, dengan boneka ini, kupanggil sukmamu menyatu dalam kebencianku, hingga kau mati seperti bangkai." Sambil mengurut perut sang boneka itu terus-menerus, hingga tiba-tiba jeritan dari luar kamar yang berasal dari Tini terdengar. Melati lalu memutar kedua tangan dan kaki boneka kain itu menjadi satu. Rintihan Tini terdengar kian memilukan. Lalu Melati melakukan satu hal yang lebih keji, yaitu merobek-robek perut boneka kain yang digunakan untuk menyantet Tini, hingga semua isi perut boneka itu keluar. "Astagfirullah, astagfirullah, tolong, tolong." Suara teriakan Sardan terdengar jelas malam itu. Melati yang mendengar itu lalu menyimpan kembali boneka itu yang nantinya akan ia bakar. Melati pun berjalan keluar kamar menuju suara Sardan untuk mencari tahu apakah ia berhasil menyantet Tini malam ini, membalas rasa sakit hatinya telah merebut Sardan darinya. "Astagfirullah Mbak Tini, ya Allah, apa yang terjadi Mas? Kenapa jadi begini?" ucap Melati berpura-pura ikut khawatir dan cemas melihat kondisi Tini yang kini begitu memilukan. Tini tak lagi bernyawa dalam keadaan perut yang bolong. Bayi dalam perutnya pun terbelah dua. Kaki dan tangan menjadi satu. Matanya terbelalak begitu menyeramkan. Namun setetes air mata mengalir dari mata cantik, menandakan betapa sakitnya yang ia rasakan. Sakit kematian menjemputnya. Selamat jalan Tini, wanita baik dan istri terbaik untuk Sardan, yang hanya melihat jasad sang istri dengan tetesan air mata yang harus mengalir
tanpa berkata apapun. Begitupun dengan kedua anak Sardan. Mereka merasa takut dan sedih melihat keadaan sang ibu dan calon adik mereka. Singkat cerita, jenazah Tini diurus pihak keluarga yang begitu terkejut akan keadaan Tini saat itu. Namun mereka berusaha menerima kehendak Allah. Sebuah keganjilan mulai terjadi saat jasad Tini dan bayi hendak dimandikan. Sang petugas yang memandikan merasa jasad Tini ingin menyampaikan pesan. Terlihat dari air mata yang terus mengalir, walaupun kedua mata Tini sudah tertutup rapat. Tak hanya itu, sang bayi mungil yang kini badannya sudah tak utuh, begitu erat jari-jari menggenggam sang petugas yang memandikan, sehingga petugas yang mengurus bertanya-tanya. Ini kayak sang jasad ingin menyampaikan pesan. Biar lancar panggil orang yang paham atuh. Saya udah coba tanya, air mata sama tidak kunjung berhenti. Lalu lihat tangan, saya digenggam terus, ucap sang petugas pemandi jenazah ke salah satu keluarga Tini yang tak lain kakak iparnya. Mengetahui hal itu, sang kakak ipar pun menghampiri Sardan yang terduduk di dalam rumah bersama kedua anaknya yang masih terus menangis. Dengan membisikkan hal yang disampaikan petugas pemandi jenazah, kakak iparnya menyampaikan semua ke Sardan. Ia pun bergegas menemui jasad sang istri dan buah hatinya yang kini terbaring kaku di bak pemandian jenazah. Tini, Dedek, ayah sama kakak-kakak mengikhlaskan kepergian kalian. Tenang di sana ya, ucap Sardan sambil menghapus air mata jasad Tini. Namun air mata itu tak kunjung berhenti, tapi genggaman tangan sang anaknya sudah terlepas. Dengan segala pertimbangan jasad terus diurus dan dimakamkan dalam keadaan air mata yang terus mengalir. Pemakaman pun usai. Malam harinya dilanjutkan dengan pengajian untuk mendoakan Tini dan bayinya. Para pembantu yang bekerja di rumah Sardan pun merasa ada yang ganjil dengan kematian Tini. Mulai dari saat mereka mencuci darah Tini yang begitu banyak disprei, maupun lantai kamar, tak sedetik ada bau amis layaknya darah wanita hamil atau manusia yang meninggal dalam keadaan begitu banyak darah. Kedua kedatangan Melati yang menjadi pertanyaan mereka, apa benar Melati melakukan hal aneh? Terlihat oleh mereka, Melati bukanlah wanita baik. Terbukti setelah acara pemakaman, Melati bertindak layaknya nyonya di rumah Sardan. Dan herannya, keluarga Sardan hanya terdiam melihat Melati seperti itu. Ketiga, kedua anak Sardan langsung luluh dengan Melati. Begitupun Sardan, serta keluarga besarnya yang begitu menerima kehadiran Melati begitu saja. Tepat malam ketiga meninggal Tini, selesai diadakan pengajian. Karena merasa capek, para pembantu mengutus besok pagi saja mereka mencuci semua peralatan makan yang kotor. Sudah terlalu lelah mereka pengajian yang diadakan dari siang hari hingga malam ini. Udah besok aja kita cuci gelas piring itu, pinggangku udah mau copot. Lagian ini udah jam 12 malam, ucap salah satu pembantu yang bekerja di rumah Sardan kepada ketiga rekannya. Iya mbok, saya capek banget. Lagian Pak Sardan juga ngerti kok. Tadi beliau bilang ke saya, besok aja beberes dapurnya. Sekarang kita istirahat, biar besok gak kesiangan, ucap salah satu pembantu itu. Kini keempat pekerja di rumah Sardan pun beristirahat di kamar yang mereka huni selama tinggal di sini. Tepat pukul 4 pagi, sayup-sayup suara tersenandung terdengar oleh Sardan yang saat itu tidur di ruang keluarga bersama kedua anaknya serta sanak saudara. Tak hanya suara senandung, suara gelas serta piring yang bertautan layaknya seorang yang mencuci. Sardan pun menuju dapur, berjalan perlahan-lahan sambil terus mendengarkan suara senandung yang ia kenal. Alangkah terkejutnya, ia melihat sosok wanita berpakaian layaknya ibu rumah tangga dengan perut besarnya
melakukan yang seperti biasa ia lakukan selama hidupnya. Sosok itu adalah Tini. Dengan rambut panjang terurai, wajah pucat pasi, sedang mencuci semua peralatan makan yang begitu banyak. Mas, sudah bangun? Tidur lagi sana, masih belum subuh ini." Dengan suara paronya, sosok Tini bertanya kepada Sardan yang mematung. "Kenapa mas, kok diem aja?" tanya sosok Tini itu sambil mengelap tangan penuh sabun dengan kain lap yang tak tersentuh olehnya. Sardan melihat semua itu, justru tersenyum, lalu merentangkan tangan ke sosok itu, disambut hangat oleh sosok itu yang kini memeluk Sardan. "Kau kembali sayang, kau kembali. Mas rindu, mas takut kehilanganmu," ucap Sardan sambil meneteskan air mata yang dihapus oleh tangan dingin Tini. "Aku tak akan pergi mas, aku akan selalu hadir di malam hari bersama anak kita," ucap sosok itu dengan suara paronya. Suara dan subuh berkumandang, sosok itu pun pamit ke Sardan, lalu berjalan menembus dinding dapur rumah Sardan. Sardan yang melihat itu bukannya takut, justru melambaikan tangan sambil berkata dalam hati, "Cintaku, sayangku, hanya untuk Tini." Lamunan Sardan pun terhenti saat 4 pekerja rumah tangga menghampiri dan bertanya pada Sardan, "Ya ampun bapak, ngapain di dapur? Lalu bapak yang mencuci semua perabotan kotor ini?" "Maafkan kami pak, kami telat bangun," ucap salah satu dari mereka yang melihat semua perabotan dapur sudah bersih, tak ada lagi sampah, serta piring gelas yang kotor. Dapur pun terlihat rapi bersih. "Bukan saya yang membersihkan, tapi ibu tadi datang. Kalian tahu kan, ibu paling gak suka ada peralatan dapur yang kotor kalau malam hari," ucap Sardan sambil meninggalkan pekerjaannya menuju kamar untuk menunaikan sholat subuh. Mendengar ucapan tuannya, mereka merasa terkejut dan bertanya-tanya, yang dimaksud dengan ibu oleh sang majikan siapa? Karena tak ingin pusing, mereka pun melanjutkan aktif seperti biasa pagi ini. "Biasanya ibu Tini yang masak nasi goreng dalam porsi banyak untuk kita semua, tapi pagi ini berbeda banget ya, gak ada canda tawa dari kita semua," ucap salah satu pembantu yang sedang memasak untuk sarapan. "Udah, kita harus ikhlas. Kita doakan ibu dan bayi, Allah terima di sisinya. Amin," jawab pembantu lain yang tiba-tiba tercium bau melati yang begitu harum serta wangi, khas sang nyonya majikan sebagai ciri khas Tini. Kalian nyium wangi melati sama parfum mirip ibu Tini gak?" ucap tanya pembantu itu ke rekan-rekannya. "Ya wes, dilanjutkan masakmu," ucap pembantu yang dituakan oleh mereka sambil melihat sebuah lemari kaca tempat menyimpan piring dan gelas. Terlihat olehnya bayangan Tini di lemari itu sambil tersenyum melihatnya. Mereka semua melanjutkan tugasnya masing-masing, mulai dari yang masak sarapan, menyapu halaman, mencuci baju untuk kedua anak sambung Tini. "Loh, ini baju kakak udah disiapin sama siapa ya?" ucap anak pertama Sardan, baru saja selesai mandi karena ia akan sekolah. Hal yang sama pun terjadi juga dengan kembarannya. Hari berjalan normal dari pagi hingga sore hari. Namun saat adzan maghrib berkumandang, keganjilan mulai terjadi dialami oleh keempat pembantu Sardan. Saat mereka akan menyiapkan semua keperluan makanan untuk jamaah yang akan melakukan pengajian ba'da maghrib nanti, mereka terheran saat semuanya sudah tertata rapi di meja makan. Bahkan gelas piring sudah terisi minuman dan makanan. "Lah, ini udah rapi aja. Kan kita tadi semua sholat berjamaah di ruang keluarga sama si Tuan Sardan," ucap pembantu rumah itu. Sedangkan sang pembantu yang dituakan hanya terdiam. Lalu ia melihat ke arah lemari kaca itu. Di sana ia melihat Tini yang kini sedang menggendong bayinya.
Neng Tini, jangan begini atuh. Simbote sama yang lain jadi takut, ucap pembantu yang dituakan. Lalu terdengar olehnya bisikan. Gak apa-apa mbok, kan Tini cuma mau bantu. Ucapan itu begitu jelas dan nyata membuat sang pembantu merinding ketakutan dan terdiam membisu. Mbok, mbok, lah ngapain nih orang? Ucap salah satu dari mereka menyadarkan Simpo itu dari lamunannya. Astagfirullah, hanya ucapan itu yang terucap dari kesadarannya. Tepat malam ketujuh kepergian Tini, sebuah kejadian terjadi dengan Melati yang berteriak-teriak histeris di dalam kamarnya saat semua melakukan pengajian. Lalu sosok Tini pun hilang, tak ada lagi bayangannya di lemari kaca dapur itu. Sedangkan di kamar anak kembar Sardan, Tini hadir tanpa membuat keduanya takut yang saat itu sedang merapikan kamar mereka. Nah kan enakan kalau rapi, ibu suka, ucap sosok Tini yang duduk di ranjang kamar sambil menggendong bayinya. Ibu, ini bener ibu, aku kangen ibu, ucap kedua anak itu sambil memeluk sang ibu dengan penuh kehangatan. Iya nak, ini ibu, dan lihat, ini adikmu, ucap sosok Tini sambil memperlihatkan bayi mungil berjenis kelamin laki-laki yang begitu mengenaskan. Ya Allah dedek, dedek ganteng banget, kangen, sayang sama dedek, ucap kedua anak Sardan yang seolah terhipnotis akan keadaan saat itu. Kakak, abang, kalau nanti ibu dan dedek pergi, kalian jaga ayah dan rumah ya, harus jadi anak yang soleha dan pintar, selalu mendoakan ibu dan dedek ya, ucap sosok Tini sambil mengusap sayang kedua anak sambungnya. Emang ibu mau kemana lagi? Tanya salah satu dari mereka. Ibu dan dedek sudah berbeda alam dengan kalian. Baik-baik ya nak, ucap sosok Tini seraya berjalan mundur hingga menembus pintu kamar mereka. Menyadari hal itu, mereka berteriak memanggil sang ibu dan adiknya. Ibu, dedek, jangan tinggalkan kakak sama abang, jangan. Sambil menangis tersendu-sendu, mereka keluar kamar, berlari menghampiri sang ayah. Kalian kenapa? Ada apa? Tanya Sardan terkejut, melihat kedua anak kembarnya menangis memeluk dengan erat. Tadi ada dedek bayi sama ibu ya, mereka ada di kamar, terus pergi menembus pintu kamar, jelas salah satu anak Sardan yang membuat Sardan serta penghuni rumah terkejut. Cucu nenek harus kuat, sabar, dan ikhlas ya. Ibu sama dedek bayi kan sudah meninggal, ucap sang nenek yang tak lain ibu dari Sardan. Tak selang berapa lama dari hal itu, suara teriakan histeris ketakutan Melati terdengar dari kamarnya. Mendengar hal itu, semua menghampiri kamar Melati, berusaha mengetuk, bahkan menggedor kamar, namun tak juga pintu kamar itu terbuka. Suara tangis Melati semakin histeris. Ampun mbak, ampuni aku, ampun. Seperti suara tangisan ketakutan Melati yang terdengar semua penghuni rumah. Melati, buka pintu, kamu kenapa? Buka cepat pintunya, ucap Sardan yang terus mengetuk, mulai dari pelan hingga menggedor pintu kamar itu. Lebih baik dobrak aja nih pintunya nak, ucap bapaknya Sardan. Pintu pun didobrak, suasana kamar gelap. Barang-barang beramburan saat Sardan, bapaknya, serta beberapa orang laki-laki masuk ke dalam kamar. Lampu kamar tiba-tiba menyala. Mereka terkejut dengan keadaan Melati yang kini kedua tangannya menyatu, sama persis seperti Tini meninggal. Lalu terdengar suara parau yang menakutkan. Wanita inilah yang telah membunuhku secara keji. Tanpa belas kasih, ia juga membelah tubuh bayiku. Mendengar ucapan itu membuat semua orang terkejut. Siapa kau? Ucap Sardan ke sosok yang kini berubah menjadi menakutkan, menempel di dinding kamar layaknya cicak.
Aku adalah ruh yang menuntut balas akan kejahatan wanita ini. Dia dengan tega membunuhku serta bayiku. Ucap sosok itu menjatuhkan badannya dengan keras, begitu saja berjalan dengan kaki dan tangan terbalik. Panggil Pak Ustadz cepet, ini mah kesurupan, ucap salah satu pembantu rumah itu. Salah satu dari keluarga Sardan bergegas memanggil Ustadz kampung untuk meminta bantuan mengenai hal ini. Kau lupa mas, ini aku, Tini, ucap sosok itu yang kini berjalan kembali merayap dengan kedua tangan kaki terbalik ke dinding. Sardan dan yang lainnya terus membacakan doa, namun sosok itu semakin tertawa melengking. Assalamualaikum, ucapan salam terdengar dari arah luar rumah. Sontak semua yang berada di dalam rumah menjawab, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Seorang ustadz berumur lanjut bernama Qasim itu pun berjalan masuk ke kamar di mana Melati sedang kerasukan. Kalian tak bisa mengeluarkan aku dari tubuh wanita busuk ini. Biarkan dia mati membusuk bersamaku, ucap sosok itu. Hai kau jin, keluarlah dari raga wanita itu. Lepaskan dirimu darinya, ucap sang ustadz. Kau tak mau suruh wanita ini melepaskan santetnya dari jiwa ragaku, ucap sosok yang merasuki Melati. Sang ustadz berpikir sejenak. Ia mengingat seorang wanita berhijab, penyuka singkong. Pak, tolong, telepon nomor ini. Bilang Pak Qasim menyuruh ke sini, ucap Ustadz Qasim. Karena kondisi Pak Qasim yang sudah tua, ia merasa tak memiliki tenaga lebih untuk menghadapi sosok yang merasuki Melati. Auranya dendam begitu kuat, menyeruak di tubuhnya. Tak beberapa lama sang wanita berjilbab yang biasa dipanggil Teteh hadir. Kebetulan ia sedang berada di daerah yang tak jauh dari rumah Pak Sardan. Assalamualaikum Aki, ucap wanita berhijab itu. Waalaikumsalam Teh, ucap Ustadz Qasim yang memang menanti kedatangan sang cucu angkatnya. Innalillahi, auranya kuat banget Aki. Apa Teteh bisa? Tanya sang wanita berjilbab itu ke sang kakeknya. Lakukan secara batinmu Cuk, Aki yakin kamu mampu, ucap sang kakek memberikan ridho sang cucu untuk membantunya. Sang wanita berhijab itu pun masuk ke kamar. Ia meminta yang lain untuk menjauh. Lalu dia berwudu, lalu membacakan ayat kursi. Assalamualaikum Teteh cantik, ucap sosok yang merasuki Melati dengan suara yang mulai lembut. Waalaikumsalam wahai Qorin. Apa yang membuatmu melakukan hal ini kepada wanita itu? Disaksikan oleh semua keluarga dan penghuni rumah, sebuah penjelasan yang nyata disampaikan pada Qorin itu. Wanita ini telah menyantetku, serta bayiku pun dibuat mengenaskan keadaannya saat masih dalam kandungan. Wanita ini jahat. Wanita ini menghancurkan semua kebahagiaanku, ucap sosok yang merasuki Melati. Kini wajah berubah menjadi Tini dengan tatapan kepiluan. Innalillahi, jahat kau Melati. Kau bunuh anak istriku, ucap Sardan yang ingin bangkit namun ditahan oleh sang bapak. Lepaskan santet itu dari raga jiwaku agar aku serta bayi tenang di alam sana, ucap sosok Tini yang merasuki tubuh Melati. Baik, Teteh akan coba semampu Teteh untuk melakukannya, namun tunjukkan di mana medianya, ucap wanita berhijab itu. Ada di dalam lemari itu, di atas, berwarna hitam, ucap sosok Tini. Baik, Teteh akan coba, ucap wanita berhijab itu berjalan ke arah lemari. Namun sebelumnya ia meminta izin kepada Sardan untuk membuka lemari itu. Dari tatapan mata, dengan anggukan Sardan menyetujui. Saat lemari dibuka, tercium bau busuk yang begitu menyengat. Lalu diangkatlah tas hitam itu dan dibuka dengan membaca doa. Terdapat sebuah boneka kain yang Melati gunakan untuk menyantet Tini malam itu, dengan keadaan sama persis saat Tini meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi roji'un,
ucap sang wanita berijab itu. Tubuh Melati tergolek, tak berdaya, jatuh begitu keras ke lantai, sehingga membuatnya sadar dengan sendirinya. "Kurang ajar kau Melati, tega kau bunuh anak cucuku," ucap Ibu Sardan menghampiri Melati yang masih terduduk dalam keadaan lemas dan bingung. Sebuah tamparan keras yang mengenai Melati dari Ibu Tini yang begitu membencinya karena dengan tega membunuh sang anak. "Kau berani menamparku wanita tua," ucap Melati sambil menatap wajah sang ibunda Tini dengan penuh amarah sambil membaca sebuah mantra. Mengetahui hal itu, wanita berhijab yang dengan memegang boneka kain menghampiri dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Melati dalam hatinya. Sang ibunda Tini yang melihat itu mundur ketakutan karena Melati mulai berubah, lidah menjulur seperti ular dan matanya merah menyala. Lalu Melati memuntahkan darah segar dengan pengakuannya bahwa ialah yang menyantet Tini malam itu. Mendengar hal itu membuat Sardan murka. Ia pun beranjak dari duduk, lalu menghampiri Melati yang kini sudah tak berdaya. "Jangan dahulukan amarahmu bang, kendalikan semua dan ikhlas, itu kunci utama dari semua masalah ini. Biarlah cara Allah yang menghukumnya," ucap sang wanita berhijab itu. "Mbak Melati, saya hanya minta bertaubatlah kepada Allah dan berjanjilah untuk tetap di jalan Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," ucap wanita berhijab itu sambil meminta korek api dan membawa boneka itu keluar rumah lalu membakar. Sedangkan Melati yang merasa malu hanya tertunduk lalu berlari mengambil pisau dapur untuk bunuh diri. Untung masih bisa dicegah oleh salah satu penghuni rumah. Saat boneka itu terbakar, Tini dan bayinya hadir dengan keadaan yang begitu cantik sambil menggendong sang buah hati. "Mas, ayah, ibu, semua ikhlaskan Tini dan doakan Tini ya," ucap jelas terdengar semua penghuni rumah yang menyaksikan kejadian dari awal hingga Tini pergi dalam kebahagiaan karena keikhlasan sang suami dan keluarga. Selamat jalan Mbak Tini dan adik bayi, Arya. Semoga Allah memberikan kalian tempat terindah di sisi. Amin. Mbak Melati sendiri kini menjadi salah satu santriwati di sebuah pondok pesantren milik Ustadz Qasim. Semoga cerita ini membawa hikmah dan pelajaran buat kita semua. Sekian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.